Sesampainya di depan rumah baru Bagas, Dini tersenyum. "Wah, Bagas, ini benar rumah kamu?" Bagas menggenggam tangan Dini. "Iya sayang, ini rumah baruku. Suatu saat nanti, kamu pun akan tinggal di sini. Sekarang, ayo kita masuk. Kamu pasti akan lebih terpana ketika melihat isi rumahku ini." Ketika Dini dan Bagas berada di dalam rumah Bagas, Dini semakin takjub. Bagas kemudian berkata sambil menggandeng tangan Dini, "Papa dan mamamu harus melihat rumah ini, karena mereka pasti akan semakin bahagia." Dini tersenyum. "Iya, Bagas." Bagas kembali mengajak Dini berjalan menuju sebuah ruangan. Ruangan itu terlihat sangat besar dan sangat megah. Di dalam ruangan itu terdapat tempat tidur. "Jangan bilang ini adalah kamarmu, Bagas." Bagas tersenyum. "Iya sayang, ini adalah kamarku. Kamar kita berdua." Saat Dini berjalan melihat setiap sudut ruangan itu, tiba-tiba saja Bagas memeluknya dari belakang dan mencium bibirnya. "Apa yang kamu lakukan, Bagas?" kata Dini. Bagas memeluk Dini. "Memangnya kenapa, sayang? Kita adalah sepasang kekasih. Ini adalah hal yang wajar." Dini melepaskan pelukan Bagas. "Maaf Bagas, tapi kita baru saja jadian." Bagas kembali memeluk Dini dari belakang. "Memangnya kenapa kalau kita baru saja jadian?" Dini terus berusaha menghindar. "Maaf Bagas, aku..." Perkataan Dini belum selesai. Bagas kembali mencium Dini. "Bagas, lepaskan aku." Kali ini Bagas terlihat sedikit marah. "Ada apa, Dini? Memang kamu tidak pernah melakukan ini sebelumnya? Pasti pernah kan? Jangan sok suci lah, Dini." Dini tampak kaget mendengar perkataan Bagas. "Apa maksudmu, Bagas?" Bagas berusaha mendekati Dini. "Maaf Dini, maksudku saat kamu masih menjalin hubungan dengan Farhan, pasti kalian sering melakukan itu sebagai tanda kasih sayang kalian, sebagai ungkapan cinta kalian kan?" Dini menatap Bagas tajam. "Kamu salah Bagas. Meskipun kamu melihat Farhan seperti laki-laki yang tidak benar, tetapi dia selalu menjaga kehormatanku. Dia tidak pernah berperilaku tidak sopan padaku. Dia tidak seperti dirimu. Baru saja jadian, sudah berani melakukan itu mengatasnamakan cinta." Setelah mengatakan hal itu kepada Bagas, Dini kemudian pergi meninggalkan Bagas. Dini berlari keluar dan mengambil telepon genggamnya. "Naman, bisakah kamu menjemputku di alamat ini sekarang?" Setelah menelpon Naman, Dini terlihat berusaha menghapus air matanya. Lalu dari belakangnya Bagas mendekatinya dan berusaha meminta maaf. "Dini, aku mohon maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Jika kamu tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan marah padaku." Dini tak berkata apapun. Bagas kemudian menggenggam tangan Dini dan mengajaknya kembali masuk ke dalam rumahnya. "Ayolah Din, kita kembali masuk ke dalam rumah. Tidak baik jika dilihat orang kita bertengkar di sini." Dini menepis tangan Bagas. "Lepaskan aku Bagas. Sebentar lagi Naman akan menjemputku. Tinggalkan aku sendiri." Meskipun Dini memintanya untuk meninggalkan Dini seorang diri, namun Bagas tetap berada tak jauh dari Dini. Bagas seperti menyesali apa yang telah dia lakukan. Tidak lama kemudian Naman datang menjemput Dini. Dini dengan cepat masuk ke dalam mobil setelah Naman membuka pintu untuknya.
Bagas hanya bisa menyaksikan kepergian Dini. Sesampainya di rumah, Dini menemui papa dan mamanya yang saat itu sedang duduk bersantai di ruang keluarga. "Pah, Ma, ada yang ingin aku katakan pada kalian." Papa dan mama Dini berkata. "Katakanlah sayang." Dini berkata kepada papa dan mamanya, "Pa, Ma, sepertinya aku tidak bisa melanjutkan hubunganku dengan Bagas. Meskipun Bagas itu adalah sahabatku sejak kecil." Mendengar hal itu, papa dan mama Dini tampak kaget. "Apa yang kamu katakan, Dini? Bagas itu adalah laki-laki yang baik," kata mama Dini. Dini berusaha untuk menjelaskan kepada papa dan mamanya. "Tapi Pa, Ma," perkataan Dini belum selesai. Mama Dini kembali berkata, "Mama tidak mau mendengarkan alasan apapun darimu, Dini. Farhan sudah cukup menjadi pelajaran untukmu. Pokoknya Mama tidak mau mendengar kamu mengatakan hal yang buruk tentang Bagas. Mama sangat mengenal Bagas. Dia adalah laki-laki yang sopan. Tidak seperti Farhan mantan kekasihmu itu." Dini kemudian menatap papanya. "Yang dikatakan mamamu itu benar, Din. Papa tidak ingin kejadian seperti Farhan terulang lagi. Papa dan mama termasuk kamu sudah mengenal siapa Bagas. Dia adalah laki-laki yang baik. Jadi kamu jangan bandingkan dia dengan Farhan, laki-laki yang tidak tahu sopan santun itu," kata Papa Dini. Setelah mengatakan hal itu, Papa dan Mama Dini pergi meninggalkan Dini. Dini hanya mengusap wajahnya, lalu menarik nafas panjang. Dia tidak menyangka papa dan mamanya lebih mempercayai Bagas daripada dirinya. Suatu malam Bagas datang ke rumah Dini. "Halo Tante, apakah Dini ada?" Mama Dini begitu bahagia melihat kedatangan Bagas. Bagas, ayo masuk sayang. Dini ada di kamarnya. Sebentar Tante panggilkan ya." Bagas tersenyum. "Terima kasih Tante." "Oh iya Tante, sebelumnya aku mohon izin. Sebenarnya aku ingin mengajak Dini untuk pergi ke pesta ulang tahun temanku. Itu pun jika Tante mengizinkannya." Mama Dini tampak tersenyum. "Tentu saja Tante mengizinkanmu Bagas. Asalkan Dini bersamamu, Tante merasa aman." Bagas kembali tersenyum. "Terima kasih banyak Tante." Mama Dini menyentuh bahu Bagas sambil tersenyum. "Iya sayang, sama-sama. Tunggu sebentar ya, Tante panggilkan Dini." Setelah kepergian Mama Dini, Bagas tampak sangat bahagia. Dia sangat beruntung karena kedua orang tua Dini sangat baik padanya. Dan yang terpenting adalah kedua orang tua Dini sangat mendukung hubungannya dengan Dini. Tidak lama kemudian Dini datang bersama dengan mamanya. Dini tampak begitu cantik menggunakan gaun berwarna hitam. Kulitnya yang putih bersih terlihat semakin bersinar. Setelah itu Dini dan Bagas pergi ke pesta ulang tahun teman Bagas. "Sekarang kamu enak Naman. Pekerjaanmu sedikit berkurang semenjak Nondini pacaran dengan Bagas," kata petugas keamanan di rumah Dini kepada Naman. Naman hanya tersenyum sambil melihat kepergian Dini menggunakan mobil Bagas. Dalam perjalanan, Bagas terus memperhatikan Dini. "Ada apa Bagas?" kata Dini. Bagas memuji Dini. "Kamu terlihat sangat cantik, Din." Dini hanya tertunduk. Entah mengapa, Dini merasa hubungannya dengan Bagas sangat berbeda sebelum dan sesudah menjadi sepasang kekasih. Bukannya semakin dekat, tetapi kini Dini lebih menjaga jarak dengan Bagas. Sesampainya mereka di acara pesta ulang tahun teman Bagas,
Bagas, Dini hendak keluar dari mobil, namun dicegah oleh Bagas. Bagas menggenggam tangan Dini dan berbisik, "Aku ingin meminta satu hal padamu, Din." Dini terlihat heran. "Apa itu, Bagas?" Bagas membelai wajah Dini. "Sebelum kita masuk ke dalam, berikan aku satu ciuman saja." Mendengar hal itu, Dini terlihat kaget. Namun Bagas kembali berkata, "Hanya satu ciuman saja, Din." Dini tertunduk, namun Bagas mengangkat dagu Dini dan menciumnya. Kali ini Dini membiarkan hal itu terjadi, hingga akhirnya Dini merasa kesal dengan sikap Bagas yang menyentuh dada Dini. Dini melepaskan ciuman Bagas. "Apa yang kamu lakukan, Bagas? Kemarin paha, sekarang yang lain. Kamu pikir aku ini wanita apaan?" Bagas kembali meminta maaf. "Aku mohon maaf, Din. Aku tidak sadar melakukan itu." Dini kemudian keluar dari mobil. Bagas menghampirinya. "Ayo, Din, kita masuk ke dalam. Temanku pasti menunggu kita." Dengan wajah cemberut, Dini melangkah mengikuti Bagas. Bagas mencoba untuk menggenggam tangan Dini. "Aku mohon, Din, tersenyumlah. Teman-temanku akan bertanya jika melihatmu dengan wajah seperti itu." Setelah mendengar perkataan Bagas, akhirnya Dini pun berusaha tersenyum dan membiarkan Bagas menggandeng tangannya. Setibanya di dalam pesta, Dini begitu takjub melihat pesta ulang tahun teman Bagas yang begitu meriah. Bagas kemudian memperkenalkan Dini kepada semua teman-temannya, termasuk kepada temannya yang sedang berulang tahun. Setelah itu, Bagas mengajak Dini untuk mencicipi hidangan yang sudah disiapkan, sambil menikmati hiburan yang sudah disediakan oleh pemilik acara. Dini begitu menikmati acara tersebut, terlebih ketika dia mendengarkan setiap lagu yang begitu indah. Dini merasa terbawa dalam alunan lagu tersebut. Bagas tersenyum ketika melihat Dini yang begitu menikmati acara malam itu. Bagas kemudian memberikan sebuah minuman kepada Dini. "Dini, sejak tadi kamu begitu asik menikmati lagu itu. Sekarang minumlah, pasti kamu haus." Dini tersenyum. "Terima kasih banyak, Bagas." Tanpa pikir panjang, Dini pun menghabiskan minuman yang diberikan oleh Bagas, lalu kembali menyaksikan hiburan di dalam pesta itu. Tidak lama kemudian, Dini merasa pusing. Dini memegang kepalanya sambil berkata, "Bagas, sepertinya aku merasa pusing."